Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosna dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara wawancara. Nah, dalam tata cara wawancara terdiri atas 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua yaitu tahap pada saat wawancara, dan yang ketiga yaitu tahap akhir wawancara. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu mempersiapkan topik. Nah, ini sangat penting. Kita harus mempersiapkan topik untuk wawancara kita. Kita harus mempelajari topik tersebut sehingga kita dapat menentukan siapa yang benar-benar cocok dengan topik tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan dan menghubungi narasumber. Setelah kita menentukan siapa yang cocok dari topik yang telah kita pelajari tersebut, kita menghubungi narasumber tersebut melalui telepon atau dengan menghubunginya melalui email resmi dari narasumber tersebut, sehingga narasumber tersebut merasa lebih dihargai. Selanjutnya itu tentukan tempat yang tepat. Nah, ini juga berpengaruh dalam proses wawancara kita. Kita harus menemukan tempat yang tenang dan nyaman sehingga tidak ada gangguan-gangguan lain yang dapat mempengaruhi proses wawancara kita. Selanjutnya itu pelajari narasumber. Ini sangat penting. Kita harus mempelajari narasumber sehingga kita dapat dengan mudah memahami narasumber kita sendiri, sehingga proses wawancara yang terjadi tidak ada halangan. Selanjutnya membuat term of reference. Nah, ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Hindari pertanyaan yang bersifat pribadi atau privasi dan bersifat interogasi. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang bersifat privasi akan sangat mengganggu bagi narasumber kita. Sebaiknya hindari hal tersebut dan juga hindari pertanyaan yang interogasi karena narasumber akan merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat interogasi. Baiklah, selanjutnya yaitu tahap pada saat wawancara. Nah, di sini yang pertama yaitu datang tepat waktu. Nah, hindari kata telat, karena ketika Anda telat, maka narasumber Anda akan berpikir bahwa Anda tidak menghargai waktunya dan tidak menghargai waktu Anda sendiri. Sebaiknya Anda datang lebih cepat dari narasumber Anda, karena ketika Anda telat itu akan mempengaruhi mood atau mempengaruhi perasaan dari narasumber kita. Dia akan merasa bad mood dan kadang tidak ingin melakukan wawancara dengan benar-benar. Selanjutnya itu memperkenalkan diri dan basa-basi. Nah, di sini memperkenalkan diri seperti perkenalkan nama, dari institusi mana, sehingga narasumber kita juga mengenal kita sendiri. Dan juga basa-basi seperti menanyakan bagaimana harinya hari ini, bagaimana kabarnya, sehingga narasumber kita tidak akan merasa canggung dengan kita. Selanjutnya meminta biodata narasumber. Nah, meskipun sebelum wawancara kita sudah mencari tahu mengenai biodata dari narasumber kita sendiri, sebaiknya menanyakan ulang mengenai biodata narasumber kita, karena untuk menyesuaikan ejaan dari nama maupun titel dari narasumber kita tersebut. Selanjutnya meminta izin untuk merekam. Nah, ini juga penting. Pada saat wawancara kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber kita, apakah kita diperbolehkan untuk merekam, entah itu rekam video ataupun rekam suara pada saat wawancara. Ketika narasumber kita tidak mengizinkan, kita tidak perlu kecewa, karena narasumber juga butuh privasi. Dan ketika itu terjadi, kita bisa menggunakan catatan-catatan kecil atau menulis poin-poin kecil dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita tersebut. Selanjutnya yaitu menjaga kontak mata. Nah, ini juga sangat penting. Ketika Anda terlalu sering melihat buku Anda, menulis di buku Anda, narasumber Anda akan merasa diacuhkan, dan itu dapat mengganggu proses
wawancara Anda dan narasumber Anda. Selanjutnya itu tetap ambil kendali. Nah, ini terkadang beberapa narasumber itu keasikan menjelaskan dan sudah tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang kita tanyakan sebelumnya. Nah, di sini Anda dapat mengambil kendali kembali dengan memotong pembicaraan secara sopan, misalnya dengan mengalihkan ke pertanyaan selanjutnya. Contoh, ketika narasumber kita sudah keasikan, mungkin kita bisa meresponnya terlebih dahulu. Oh, seperti itu ya Pak. Apakah saya bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Nah, itu sudah menjadi pengalihan ke pertanyaan berikutnya sehingga tidak membuang waktu yang banyak. Nah, itu merupakan tahap pada saat wawancara. Dan yang terakhir yaitu tahap akhir wawancara, yaitu membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini penting karena merupakan tahap akhir dari wawancara. Anda bisa membacakan kesimpulan dari apa yang Anda tulis terhadap narasumber Anda, sehingga ketika ada kesalahan apa yang Anda tulis, narasumber bisa membenarkan dan itu bisa memperbaiki catatan-catatan Anda. Selanjutnya itu meminta izin untuk menghubungi kembali. Nah, sebelum mengakhiri proses wawancara yang terjadi, sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber kita untuk menghubunginya kembali ketika ada data yang dibutuhkan atau ada data yang kurang dari proses wawancara yang terjadi sebelumnya. Nah, setelah itu mungkin kita bisa berterima kasih dan berterima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai tata cara dalam wawancara. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.